komputer. Oke, ini baru saya record ya. Jadi saya akan memulai pembahasan tentang sistem persamaan. Ini lebih ke arah review terlebih dahulu karena hari ini hanya setengah jam kurang malah. Dan nantinya akan saya bahas full pada hari Kamis ya tentang sistem persamaan dan juga tentang matriks. Itu karena itu berhubungan. Lalu selama ini di antara kalian apakah ada yang pernah mencoba menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya? Misalkan kalian punya persamaan seperti ini. 2x plus berapa ya? Oke, 2x plus 5y plus 3z sama dengan tambah 4k sama dengan 17. Lalu x plus y plus z sama dengan 6 misalkan. Lalu 3y plus minus 2z minus k sama dengan minus 5 misalkan. Lalu z plus 2k sama dengan 3. Oke. Saya yakin sistem persamaan seperti ini kalian sudah sering menemukan di TPB atau di kasus-kasus lainnya. Benar nggak? Ya, ini yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu karena ini biasanya sering muncul ya. Kalau kalian menyelesaikan suatu sistem persamaan, oke, ada nggak yang pernah mendapatkan hasilnya? Mendapatkan hasilnya itu adalah seperti ini. Ada nggak yang pernah mendapatkan hasil seperti itu? Silahkan ini. Pernah, Pak. Siapa? Theodorus, oke. Siapa lagi yang pernah? Mas, oke. Menurut kalian kenapa itu? Kenapa kok bisa tiba-tiba muncul ya? Ini persamaannya perasaan oke-oke aja, tapi kenapa kok hasil akhirnya 0 sama dengan 0? Ada yang tahu tidak? Ini kenapa hal ini sangat penting? Karena akan ada hubungannya dengan nanti misalkan kalian menyelesaikan kasus di mekanika material ya, lalu kalian menyelesaikan kasus di kuliah-kuliah lainnya, sistem persamaan, penyelesaian dari sistem persamaan itu sangat-sangat sering muncul. Itu akan sangat sering muncul. Oke? Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kejadian seperti ini muncul. Oke? Jangan sampai kejadian seperti itu muncul. Ya. Oke? Nah, sebenarnya kenapa kok ini bisa muncul? Itu artinya kalian tidak melakukan substitusi dan juga eliminasinya dengan benar. Kalian tahu kan ya, untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan, yang dari dulu kita sudah diajarkan, kalian sudah diajarkan ya dari zaman SMA, kalian bisa menyelesaikannya dengan substitusi dan juga eliminasi. Benar kan ya? Oke? Benar, Pak. Ya. Nah, tapi kalau kalian tidak melakukan itu dengan benar, hasilnya itu kalian akan mendapatkan dua persamaan yang sama persis, yang akhirnya itu yang kalian dapatkan adalah 0 sama dengan 0. Oke, jadi yang akan saya ajarkan hari ini itu adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan itu dengan baik dan benar. Saya yakin yang tadi sudah menyatakan iya pernah ada masalah, itu cenderungnya baru akan muncul permasalahan, cenderungnya masalah itu baru muncul kalau kalian punya 3 persamaan 3 variabel atau lebih. Benar nggak? Theodorus. Benar nggak Theodorus? Ya, Pak, benar.
Waktu kamu menyelesaikan dua persamaan dua variabel, masalah ini tidak muncul kan ya, Theodorus? Ya, soalnya biasanya tinggal satu langkah. Betul. Kalau dua persamaan dua variabel tuh salah langkah rada kebangetan. Tiga persamaan tiga variabel itu juga biasanya salah langkah rada kebangetan. Nah, biasanya kalau level anak ITB itu munculnya itu baru setelah kalian mendapatkan 4 persamaan 4 variabel. Oke? Itu biasanya ngaco ya. Dari zaman dulu pun ya, teman-teman saya di kuliah itu ya kadang-kadang muncul itu seperti itu. Loh, kok dapatnya segini? 0 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, tapi jangan khawatir. Oke, di kuliah ini kalau kalian mendengarkan baik-baik ya, dan juga kalian mengaplikasikannya dengan baik ya, saya yakin bahwa nantinya kalian akan bisa menyelesaikan kasus 4 persamaan 4 variabel atau 5 persamaan 5 variabel itu tanpa ada masalah. Oke? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan kasus dengan banyak variabel tanpa masalah? Oke? Ada satu metode yang akan saya ajarkan ke kalian, ya namanya. Ini adalah namanya ini. Eliminasi Gauss. Ada yang pernah dengar itu tidak? Ikhlas, silakan. Pernah, Pak, tapi lupa caranya itu. Kalian diajarkan di mana ini eliminasi Gauss? Halo, Ikhlas? Saya dulu pernah dikenalin aja sih, Pak. Pas SMA dikenalin aja gitu. Terus ditunjukin cara dikit, tapi nggak diajarin banget gitu, Pak. Oke. Pada saat S1 kemarin di TPB, kalian diajarkan tidak eliminasi Gauss? Ya, Pak. Yang ngomong iya itu siapa? Ikhlas? Tidak. Saya bilang tidak. Hah? Tidak? Nggak diajarin? Ya, Pak. Enggak. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu, ini berarti salah satu pelajaran yang memang akan sangat-sangat penting untuk kalian, ya. Nih, kita mulai dulu dari bentuk generalnya, ya. Kalau misalkan kita punya AX, Y, Z, seperti itu ya. Atau kita bisa jadi bentuk generalnya adalah seperti ini. A1, X plus X1 ya, plus B1, ya, sorry. Lebih general lagi seperti ini. A11, X1, A12, X2, plus A13, X3. Jadi ini saya coba dulu yang 3 kali 3 ya, biar kalian tahu paling tidak bentuk general. Sama dengan B1. A21, X1, ditambah A22, X2, ditambah A23, X3 sama dengan B2. Lalu yang terakhir A31, X1, ditambah A32, X2, ditambah A33, X3 sama dengan B3. Ini bentuk general ya, kalau kita punya 3 persamaan 3 variabel. Oke. Nah, untuk mengaplikasikan eliminasi Gauss itu bagaimana caranya? Ya, caranya itu adalah kita harus membuat matriks segitiga atas. Sebenarnya matriks segitiga atas. Tapi intinya adalah saat kita mempunyai persamaan seperti ini, ya, kita itu bisa mengaplikasikannya itu dalam bentuk matriks. Lebih mudah nantinya untuk menyelesaikan. Karena kalian tidak perlu menuliskan X1, X2, X3 terus-menerus. Oke, kita itu bisa menuliskannya dalam bentuk augmented matrix yang merepresentasikan persamaan ini. Oke. Nah, augmented matrixnya itu seperti apa? Itu seperti ini. A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33. Di sini ada B1, B2, B3. Ini augmented matrix kita yang merepresentasikan persamaan di atas itu secara umum. Ya, maksudnya kita menuliskan seperti yang di atas ini, dengan kita yang menuliskan seperti yang di bawah ini, itu sama saja. Jadi, yang kita tidak tuliskan di situ adalah X1, X2, X3 ini kita tidak tuliskan. Oke, tapi sebenarnya augmented matrix ini itu merepresentasikan persamaan yang ada di atas. Oke, jadi nanti pada saat kalian menyelesaikan ini, itu kalian tidak perlu menulis panjang-panjang. Walaupun kalau kalian mau menulis panjang-panjang juga sama aja. Tapi yang saya ajarkan di sini sebaiknya tidak perlu ditulis. Oke, nah tujuan akhir kita saat kita melakukan eliminasi dan juga substitusi, ya tujuan akhir kita itu adalah membuat matriks segitiga atas. Oke, artinya apa? Artinya saya akan sedemikian rupa membuat supaya A21 saya nanti bisa saya nolkan, A31 saya bisa saya nolkan, A32 saya bisa nolkan. Sampai di situ dulu, kebayang nggak? Gimana tadi, Pak? Saya berusaha sedemikian rupa supaya saya bisa mengenolkan yang saya lingkarin ini. Itu proses pertama tuh saya ingin menolkan yang A21. Lalu A31. Setelah saya nolkan A31, saya nolkan A32. Itu saya pakai proses yang namanya eliminasi. Eliminasi saja. Kebayang nggak caranya? Kebayang nggak? Ini maksudnya kebayang dulu nggak maksudnya? Izin menjawab Pak Melvin. Belum terbayang, mungkin bisa dilanjutkan dulu kali Pak. Ya, jadi gini. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalkan nantinya ya, kita sudah mendapatkan ini. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Kan matriks segitiga atas ya, kenapa kok yang dinolkan bukan A32, A23, dan A33? A32, A berapa? 23 sama A33. Oh, karena ini saya jawab juga. Boleh seperti itu, tapi yang tadi jawab saya tadi siapa tadi barusan? Yang ngasih tahu ke saya tadi barusan, yang nanya ke saya siapa namanya? Yusuf, Pak. Yusuf. Nah, karena kan ini saya jawab aja. Jawab jujur ya. Kalau jawab jujur, jawabannya adalah karena yang buat itu namanya Gauss. Oke. Nah, si Gauss ini menciptakan metodenya. Oke. Yang dinolkan itu yang ini. Oke. Walaupun sebenarnya kalau secara logika kita bisa menolkan yang ini kan ya maksud kamu? Iya, Pak. Nah, kalau kayak gitu nanti nama metodenya bukan namanya eliminasi Gauss lagi. Kalau caranya seperti itu nanti nama metodenya adalah eliminasi Yusuf ya? Yusuf. Gitu. Oke Yusuf ya? Iya, Pak. Nggak, gini. Sebenarnya itu caranya nggak ada masalah. Yang eliminasi Yusuf barusan itu juga masih bisa bekerja loh. Karena tujuannya kan memang kita bisa membuat segitiga aja sebenarnya. Setelah itu kita lakukan back substitution. Cuman yang ini saya coba jelaskan itu adalah yang metode eliminasi Gauss. Oke, kita buat supaya standar lah. Karena kalau misalkan kalian tidak melakukan itu dengan standar, yang ditakutkan itu nanti adalah kalau kalian membuat metode itu dengan sembarangan, yang ada nanti hasilnya 0 sama dengan 0 lagi. Walaupun tadi segitiga yang satunya lagi itu masih bisa digunakan. Benar, itu masih bisa digunakan. Tetapi tetap harus hati-hati. Ya. Oke. Nah, ini yang saya ajarkan adalah eliminasi Gauss. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini.
Hasil eliminasinya itu seperti itu. Oke. Kalian ngerti nggak maksud dari aksen dari aksen 1 dan 2 aksen? Belum ya? Kelihatannya belum ya ini. Belum, Belum, Pak. Pak. Aksen itu artinya adalah sekali operasi. Sedangkan double aksen itu artinya 2 kali operasi. Oke? Dari sini ke sini, kita butuh 3 kali operasi. Nanti saya akan jelaskan itu operasinya seperti apa. Tetapi, saya ingin menunjukkan dulu ke kalian kenapa kok kita harus melakukan operasi yang nanti akan saya jelaskan. Itu karena tujuan akhir kita itu membuat augmented matrix seperti itu. Oke? Augmented matrix seperti ini itu merepresentasikan berarti A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan B1. Lalu A22 aksen X2 ditambah A23 aksen X3 sama dengan B2 aksen. Lalu yang terakhir adalah A33 double aksen X3 sama dengan B3 aksen. Kenapa kok harus membuat bentuk seperti itu? Karena, coba dilihat. Di baris ketiga, kalau kita sudah berhasil membentuk matriks segitiga atas seperti itu, kita bisa solve nggak itu? Saya tanya ke kalian, kita bisa selesaikan tidak? Baris ketiga itu kan sebenarnya kalau dari persamaan itu kan sama dengan ini kan ya? A33 double aksen X3 sama dengan B3 double aksen. Benar nggak? Itu representasi persamaannya seperti itu kan ya? Betul, Pak. Ya. Kita bisa solve nggak Indra Jaya? Bisa, Pak. Gampang sekali cara solve-nya ya. X3 sama dengan B3 double aksen dibagi A33 double aksen. Kita bisa dapat nilainya X3 kan ya? Kebayang. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat nilainya X3, nilai X3 kita substitusikan balik ke persamaan kedua. Oke, A23 aksennya kalikan X3 yang nilainya kita sudah tahu. B2 aksen kita nilainya sudah tahu, tinggal X2 saja yang belum tahu kan? Bisa kita solve nggak itu? X2-nya? Bisa. Pak. Bisa. Nah, kalau X2 dan X3-nya kita sudah tahu, kita bisa substitusi balik ke persamaan pertama kan? Untuk mendapatkan X1. Itu jadi kayak metode Gauss itu dibuat supaya agar kalian itu melakukan eliminasi itu dengan cara sistematis, dia membuat prosedur seperti itu. Oke, dibuatlah kalian harus memulai dengan eliminasi agar terbentuk matriks segitiga atas. Nah, setelah matriks segitiga atas terbentuk, tinggal X3 selesaikan. Setelah X3 selesai, substitusi balik untuk mendapatkan X2 dari persamaan kedua. Lalu X3 dari persamaan ketiga dan X2 dari persamaan kedua, kita substitusikan balik ke persamaan pertama untuk mendapatkan X1. Itu logika berpikir dari eliminasi Gauss. Oke, jadi eliminasi Gauss itu ada 2 proses. Yang proses pertama itu dari persamaan lengkap menjadi matriks segitiga atas, itu adalah namanya adalah forward elimination. Lalu, setelah itu untuk menyelesaikan kasusnya, kita melakukan substitusi balik atau back substitution untuk mendapatkan X1 dan X3, X2 dan X1. Seperti itu. Ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang sampai di sini dulu. Tentang prinsip dari si eliminasi Gauss sudah kebayangkan ya? Tinggal forward elimination ini saja yang belum saya jelaskan. Oke, kebayang nggak ini maksudnya? Ini untuk menghindari supaya kalian tidak terjadi seperti ini. Karena kalau kalian terjadi seperti ini, artinya kalian tidak melakukan eliminasi dan juga substitusi itu dengan terstruktur. Jadi, misalkan kalian pakai persamaan 1 dengan 2. Lalu kalian pakai persamaan 3 dengan 2. Oke, lalu hasilnya kalian
kalian hasilnya itu langsung, yang tadi persamaan yang ini, kalian proses dengan ini. Yang persamaan ini kalian proses dengan ini. Oke, biasanya kalau kayak gitu jadi masalah. Gitu. Oke. Sampai di sini lu kebayang nggak? Yang masalah logika berpikir secara keseluruhan, kenapa kita harus membuat matriks segitiga atas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Setelah ini mungkin saya akan berikan penjelasan singkat tentang bagaimana melakukan shift forward elimination agar segitiga atas tersebut terbentuk. Raisa Sabina, ada pertanyaan nggak? Atau tadi siapa yang tadi sudah mau nanya? Silakan. Pak, permisi izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya ingin mastiin aja, Pak. Ini kan dengan metode eliminasi Gauss ini kita tinggal menolkan yang A21, A31, dan A32. Dengan metode seperti ini aja, kita udah bisa langsung dapetin kayak variabel X1, X2, X3-nya gitu. Tanpa harus kayak misalnya cara yang diajarkan dulu tuh kan misalnya persamaan pertama dengan kedua dieliminasi, habis itu kedua ketiga, baru 1, 3. Nah, itu forward elimination. Itu belum saya jelasin. Oh. Untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan matriks segitiga atas, itu forward elimination itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, Pak. Sip. Oke. Tapi saya jelaskan terlebih dulu seperti tadi. Itu maksudnya biar kalian tahu kenapa harus membentuk matriks seperti itu. Gitu. Oke. Nah, ini saya lanjutkan aja ya. Forward elimination itu caranya bagaimana? Tadi benar tadi yang dibilang. Tadi siapa tadi ya? Yang bicara dengan saya barusan? Saya, Pak. Siapa? Iksan Sumardi, Pak, 063. Iksan. Oke. Yang seperti yang dibilang oleh Iksan itu benar. Jadi, kita pakai untuk melakukan forward elimination ya, kita pakai baris pertama itu sebagai pivot. Pivot itu untuk apa? Untuk mengenolkan yang di bawah-bawahnya. Contohnya, misalkan kita pakai baris pertama untuk mengenolkan A21 di baris kedua. Lalu, kita pakai baris pertama untuk mengenolkan A31 di baris ketiga. Bisa kan ya? Kita gunakan seperti itu? Bisa harusnya. Karena tinggal kita mainkan, kita tinggal kurangkan si baris kedua itu dengan baris pertama yang dikalikan dengan konstanta. Konstantanya itu apa? Ya tinggal, berarti kalau untuk mengenolkan baris kedua, kalau kita ingin mengenolkan A21 ya, kalau kita ingin mengenolkan A21, caranya adalah baris kedua, oke, itu kita harus kurangkan dengan baris pertama, kita kalikan dengan konstanta kan? Konstantanya itu apa? Konstantanya biar A21 itu bisa dihilangkan oleh A11 ya, berarti kita harus mengalikan A11 itu dengan A21 dibagi A11. Seperti itu. Oke. Dengan melakukan ini, baris kedua dikurangi baris pertama kali A21 dibagi A11, yang kalian akan dapatkan adalah A21-nya akan jadi 0. Ya. A21-nya akan jadi 0. Kemudian A22, A23, B2-nya itu akan mengalami satu kali pemrosesan. Makanya namanya bukan lagi A22, A23, B2, tetapi ada aksennya di situ. Seperti itu. Oke. Lalu pemrosesan berikutnya yang harus kita lakukan itu adalah baris ketiga. Baris ketiga dikurangi baris pertama dikali konstanta lagi. Konstantanya apa? A31 dibagi A11. Tujuannya untuk mengenolkan si A31 ini. Pada pemrosesan pertama, matriks yang kita hasilkan itu nantinya jadi seperti ini. Back substitution-nya saya habiskan dulu ya. Hasilnya adalah A11, A12, A13, B1, 0, A22 aksen, A23 aksen, B2 aksen, 0, A32 aksen,
A3 3 aksen, B3 aksen. Karena masing-masing baru mengalami satu kali pemrosesan di baris kedua dan ketiga. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita ingin mengenalkan ini A32 aksen. Caranya bagaimana? Ya, baris ketiga yang baru. Oke. Ya, baris ketiga yang baru kita harus proses dengan baris kedua. Pivotnya sekarang baris kedua. Oke, baris kedua, konstantanya bagaimana? Ya kita harus sesuaikan. Seperti itu. Oke, hasilnya apa? Kok seperti ini? A32 aksen kita akan 0. Segitiga atas kita akan selesai. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kelasnya saya bubarkan. Halo? Silakan. Bentar Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Jadi yang 3 dikurang 2 dikali A32 aksen dibagi A22 aksen ini, terus udah bisa mendapatkan segitiga itu kan? Betul, betul sekali. Hasilnya adalah yang matriks segitiga atas yang ini. Gitu. Matriks segitiga atas yang ini. Oh iya. Ya. Yang bisa dilakukan nanti back substitution-nya ya? Betul sekali. Oke. Ini, Kasih, Pak. Ini saya menjelaskannya secara singkat dulu aja karena memang terbatas waktu ya. Nanti hari Kamis saya akan coba jelaskan lagi dengan latihan soal juga, dengan contoh soal juga, agar kalian bisa lebih paham di sini. Karena yang bagian ini saya pengen pelan-pelan supaya jangan sampai nantinya kalau kalian mendapatkan persamaan 4 variabel 4 persamaan itu, hasilnya jadi 0 sama dengan 0 lagi. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kelihatannya cukup ya, karena kalian 11.40 itu kalian ada kuis, kelihatannya baiknya sekarang kalian persiapan untuk kuis dulu. Oke? Itu ya? Untuk kuliah kita hari ini. Oke, Pak. Nanti gini, bagi yang masih, saya yakin pasti ada beberapa yang masih bermasalah dengan ini, tolong simpan pertanyaannya untuk kuliah hari Kamis. Saya akan bahas lagi. Ya. Karena tidak hanya ini saja permasalahannya, karena kadang-kadang itu memang secara persamaannya itu memang tidak mencukupi, itu bisa saja. Jadi nanti akan saya bahas, kalau kita punya sistem persamaan itu kasus-kasus yang akan muncul seperti apa dan bagaimana menyelesaikan. Dan solusinya bagaimana. Gitu. Oke? Ya. Kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini. Ya. Tolong kalian perhatikan lewat MS Team. Dominico lewat MS Team ya? Semuanya ya, Dominico ya? Publish kuisnya sama submission-nya lewat MS Team ya? Iya. Seperti itu. Nah, kuisnya itu saya rancang kalian bisa selesai dalam waktu 10 menit. Jadi setelah beres langsung submit. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya cukup ya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaannya tolong kalian simpan. Kita diskusikan hari Kamis. Gitu ya. Sampai ketemu hari Kamis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Masih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Makasih, Pak.